Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, ini langsung tatamang dalam pembacaan rukun 2 al-khutbah. Mohon disimak, bila nasalah ditegur untuk sama-sama kita perbaiki. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum, faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah. Allah niba uro yang berbahagianya mantang Nabi kepada getanya kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat dan di hari yang sangat mulia ini. Selawat dan salam, marilah sama-sama kita berselawat ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang pada dirinya melekat uswatun hasanah yang sempurna, keteladanan yang begitu agung, yang pantas bahkan yang wajib kita jadikan sebagai contoh, sebagai panutan dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Berikut kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Penghormatan pertama sekali kepada guru kita bersama, Imam Syekh di Kemasjidan Gedanyonyo. Berikut kepada seluruh gure-gure lontuan yang ada di tempatnya, dan istimewa sekali kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segolom lontuan melangkah u tempat yang mulianya, terlebih dile lontuan munyo bahasa Aceh takun lung luh dro dile buno. Bahkan kan buno mantang di saat tunggu Imam Syekh ke telepon lontuan untuk mengisi khutbah di sini, terlebih dulu saya ngacak di cermin. Ternyata di cermin nampak bahwa saya adalah seorang hamba yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Kemudian otak saya pun tidak cukup cerdas. Begitupun dengan materi, tidak ada yang bisa saya pamerkan terhadap Bapak Ibu sekalian. Saya tidak memiliki handphone mewah, iPhone dan sebagainya. Saya tidak memiliki rumah dan mobil mewah. Lantas apa yang membuat saya pede, saya berani tampil di depan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata lontuan bercermin di kaca. Ternyata saya punya sesuatu yang mungkin hari ini bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Yaitu saya punya satu pengalaman. Mungkin pengalaman ini tidak ada bagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pengalaman dan ilmu baru bagi Bapak Ibu sekalian yang telah berhadir di tempat ini. Dan saya pun yakin Bapak Ibu sekalian sebelum hadir kemari, langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah bercermin. Sehingga wajar ibu-ibu hari ini hadir dalam keadaan wajahnya yang glowing, berpakaian rapi. Bapak-bapak juga seperti demikian, tampil dalam keadaan yang maksimal, tampil dalam pakaian yang sempurna. Ini adalah hasil kita berkaca, bercermin sebelum kita melangkah ke tempat yang mulia ini. Sambil kita membaca doa, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Mungkin ini adalah sebuah syariat yang kita lihat, sebuah syariat yang sederhana, tapi pelajaran di balik doa yang disunnahkan oleh Nabi, yang dianjurkan untuk kita membaca di setiap kita bercermin, ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Allahumma wahai Tuhan kami, kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana dron ya Allah telah mempercantik ciptaan lon uronyo, maka ya Allah percantikkanlah akhlakku di hari ini. Urung agam gemodoa, ya Allah sebagaimana engkau telah membuat fisik ini keren, tampan, maka tampankanlah, kerenkanlah akhlakku wahai Allah di hari ini. Ternyata apa Bapak Ibu sekalian pelajaran yang bisa kita petik
dari doa bercermin tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tanya wate tamu kacayan wate taluh dro tu bedeh wajah dro tu bedeh wajah orang lain. Karena doa buno pu ya Allah lagenyo ne pegat longgat begat ke akhlak long. Berarti apa? Di saat kita bercermin, maka langkah yang pertama, sisi yang pertama yang harus dilihat adalah akhlak kita, Bapak Ibu sekalian. Maka jangan sampai di saat kita berkaca bukan akhlak buruk kita yang nampak, tapi justru nampak akhlak buruk orang lain. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Nabi menganjurkan, Allah menganjurkan setiap pagi sebelum melakukan aktivitas, lihat bagaimana sudah akhlak, etika, attitude, tata krama yang sudah kita miliki. Itu pelajaran yang pertama. Wate talu bedeh bro akhlak drote bedeh bro akhlak gop, Bapak Ibu sekalian. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat casing kita, bahwa Allah tidak melihat fisik kita, bahwa Allah tidak melihat outfit yang kita gunakan, lebih-lebih di hari raya ini, Bapak Ibu sekalian. Allah tidak melihat kepada mewahnya outfit yang kita gunakan, mewahnya handphone yang kita gunakan, tidak, Bapak Ibu sekalian. Tapi Allah melihat kepada hati dan kepada akhlak kita, Bapak Ibu sekalian. Maka sebagaimana wajah kita glowing hari ini, wajah kita tampan hari ini, maka begitulah sewajarnya akhlak kita hari ini harus lebih glowing, akhlak kita hari ini harus lebih tampan, harus lebih keren, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang tidak mengenal Abu Lahab? Siapa sih yang tidak pernah mendengar Bilal bin Rabah? Adalah dua sosok manusia yang sangat berbeda. Abu Lahab, ada yang menceritakan dia adalah sosok yang sangat tampan, sosok yang keren, sosok yang begitu ganteng. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Ketampanan Abu Lahab, kegantengan Abu Lahab dihancurkan, dikalahkan oleh akhlak yang buruk yang dimiliki oleh Abu Lahab. Kegantengan Abu Lahab, ketampanan Abu Lahab tidak berarti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu ayat khusus, satu surat khusus dalam Al-Qur'an buat Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Dijamin bahwa Abu Lahab itu adalah penghuni neraka. Kemudian apa yang terjadi dengan Bilal bin Rabah? Kita kenal Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang hina dina. Tetapi Bilal bin Rabah adalah sosok yang paling dirindukan oleh bidadari-bidadari surga. Semua bidadari surga menginginkan Bilal bin Rabah menjadi pendampingnya di dalam surga. Ternyata Bilal bin Rabah seorang budak yang hina dina, hitam, legam, tidak ada skincare yang bisa membuat wajahnya glowing, Bapak Ibu sekalian. Tapi apa yang terjadi? Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Bilal bin Rabah punya sikap, punya tata krama, punya attitude, punya adab, punya akhlak yang sangat luar biasa, yang membuat Nabi Muhammad memberi penghargaan kepada Bilal bin Rabah. Kemudian pelajaran yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita bisa petik di saat kita berkaca di pagi hari? Bahwa setiap hari kita harus melakukan upgrading, Bapak Ibu sekalian. Nyan bahasa awak belah di lautkeun niku. Upgrading, melakukan upgrade. HP saja semakin hari semakin di-upgrade. HP saja semakin hari semakin pintar. Masa kita manusia selaku pengguna HP tidak melakukan upgrade? Jangan biarkan tubuh yang sempurna ini dikalahkan oleh benda elektronik yang mati itu, Bapak Ibu sekalian. Apa sisi yang harus kita upgrade setiap hari, setiap detik? Yaitu akhlak kita, perilaku kita, sikap kita, Bapak Ibu sekalian. Sehingga wajar uronyo lontuan baru paham menyebarakan tadinga-dinga sagai dari haba urung tuha. Di saat ada seorang pemuda melamar anak gadisnya, apa yang diucapkan oleh orang tua ini?
So yak lamar anak long, si Pulan bin Pulin, aci yak o siga yak yuluh droi bak kaca. Apakah dia pantas untuk menjadi menantuku? Apakah dia pantas untuk menjadi pendamping anakku? Ternyata pelajarannya apa, Bapak Ibu sekalian? Geyuwa lagi yak lohdro, kalan pakiban akhlak pemuda tersebut, sehingga dia pantas untuk menjadi menantu dia, sehingga dia pantas untuk mendampingi seorang wanita, seorang perempuan, anak perempuan yang paling disayang oleh orang tuanya. Nah, dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat sejenak bagaimana hari ini akhlak kita. Pertama dengan guru kita, yang kedua bagaimana akhlak kita dengan orang tua kita, kemudian bagaimana akhlak kita dengan pasangan hidup kita yang selalu mendampingi kita, dan yang terakhir bagaimana akhlak kita, hubungan kita dengan manusia-manusia yang lain, tetangga, rekan, sahabat, dan lain-lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Maka untuk mengupgrade akhlak kita ada beberapa petuah yang insya Allah bila waktunya cukup akan kita sampaikan semuanya, bila tidak cukup akan kita kondisikan, Bapak Ibu sekalian. Maka petuah yang pertama untuk mengupgrade akhlak kita hari ini adalah jangan jadi guru di depan guru, Bapak Ibu sekalian. Lentuan ulang sigatu, petuah yang pertama untuk mengupgrade akhlak kita adalah jangan pernah jadi guru di depan guru, Bapak Ibu sekalian. Makanya dalam kesempatan ini lentuan agar baik termasuk dalam suil adab, memiliki akhlak yang buruk, saya hadir kemari bukanlah sebagai guru dan bukanlah ingin menggurui tengku-tengku bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ada di tempat ini. Karena saya sadar, Bapak Ibu sekalian, bahwa saya hari ini di forum yang mulia ini, saya bagaikan kerikil di tengah-tengah berlian, bapak-bapak sekalian. Saya kerikilnya, bapak dan ibu adalah berlian-berliannya. Katakanlah saya kerikil, tetapi kerikil yang bisa menyangga berlian untuk berdiri kokoh di atas cincin yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hari ini kita lebih hebat dari guru kita. Mungkin kita hari ini lebih kaya dari guru kita. Mungkin hari ini kita lebih sukses daripada guru kita, Bapak Ibu sekalian. Namun ingat, wahai Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kau hina, jangan pernah kau caci pohon yang pernah melindungimu dari sengatan matahari. Jangan pernah tanya menjadi bagaikan seorang orang buta. Apa yang dilakukan oleh orang buta di saat pertama kali dia bisa melihat? Hal pertama yang dilakukan oleh orang buta adalah membuang tongkatnya, Bapak Ibu sekalian. Ayo di momen Idul Fitri ini, di momen hari yang mulia ini, pulang dari masjid, silakan cari di mana pohon itu sekarang. Silakan cari di mana tongkat itu yang telah kita buang. Tongkat yang pernah menuntun kita, membimbing kita, mengayomi kita ke arah jalan yang benar. Cari, Bapak Ibu sekalian, tongkat yang pernah menuntun kita, ibarat kata lain daripada seorang guru yang selalu membimbing, mendidik kita agar selalu kita berada di jalan yang benar. Fenomena realita hari ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin gure alih ba getanyo, mungkin gure doa sembahyang yang getanyo ta sembahyang sayo adalah doa yang gak nyempurna. Mungkin uronyo gurenya sudah pudar dalam ingatan kita. Mungkin hari ini guru itu telah hilang dari list pertemanan yang ada di dalam memori otak kita. Sekarang cari, Bapak Ibu sekalian. Jadi wateta periksa kadang-kadang kenapa hidup kita tidak berkah. Kita lupa terhadap guru-guru kita dahulu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa mereka pudar? Pudar, kalah dengan kilauan,
cahaya guru-guru sekarang, guru-guru online, guru-guru yang ada di TikTok, guru-guru yang ada di Facebook, dengan sinar mereka, dengan cahaya mereka, kadang-kadang pudarlah sinar guru-guru kita dahulu, Bapak Ibu sekalian. Maka dalam kesempatan ini, hari yang baik ini, hari yang berbahagia ini, pulang dari masjid, cari di mana sekarang guru-guru yang pernah membimbing kita dari kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, Bapak Ibu sekalian. Karena guru kita mungkin gaknya terlalu bijak, terlalu bijaksana. Mereka rela mundur selangkah dari kehidupan kita. Agar apa? Agar guru hari ini yang hadir di dalam kehidupan kita, mereka lebih bersinar, lebih berkilau dari guru dulu yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian. Nah, man tengku menyotajak bak gure kamu ekonomi pas-pasan hanapu taba ke bancara tajak. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya melihat pengalaman saya, apa yang saya saksikan dalam masyarakat, ternyata tidak enakan, ternyata hana mu'oh lagi tapegahsaknya, itu adalah salah satu sebab pemutus silaturahmi, Bapak Ibu sekalian. Sering takalan, sering tak dengar watet aja hangget je tamang bak rumah saudara kepada hai samping jalan gelewat tip ura rumah saudara gian, gelewat tip ura rumah gurai gian, tapi hangget je tamang pakan tidak enakan, putra tidak enakan, ya gemale gehana gebasapu hanapu getiji. Agama tidak seribet itu, Bapak Ibu sekalian. Agama Islam sangat mudah, asal jangan dimudah-mudahkan. Menyonangan tatiji, menyohanangan tatiji, kakehana tatiji. Yang penting fisik kita hadir, mengunjungi, bersilaturahmi kepada guru dan kepada saudara-saudara getanya, Bapak Ibu sekalian. Ya tetengku menyotaja ikun lepo rumah. Siploh gegejak sikilo gebasaka dipna habis kuih dan saka yang nak irumah tanya. Ya tegekun lagayan hai tengku handa tajud ya. Ya tikun kriit lepo rumah. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat sejenak. Kadang-kadang kanggop yang krit, yang hadir bersilaturahmi ke rumah tanya, tetapi tanya yang bulu mengharapkan bawaan daripada tamu yang datang ke rumah kita. Maka krit dan bulunya adalah dua buah sifat yang tidak baik yang harus dihilangkan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di momen lebaran ini bulu dan kritnya pinah, Bapak Ibu sekalian. Ayo silakan datang bersilaturahmi, silakan jenguk saudara-saudara yang memang sudah tidak pernah kita kunjungi lagi, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian hal yang menarik, apa yang membuat silaturahmi kita terputus? Sini dengar Bapak Ibu sekaliannya, sangat sering terjadi. Halo Bapak Ibu sekalian, sini dengar. Ternyata ada satu sebab yang sangat dahsyat yang membuat urang hati jak bak rumah tanya, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Selalu disuguhkan oleh pemilik rumah adalah pernyataan dan pertanyaan horor, Bapak Ibu sekalian. Memang bagi getanyo yang ungkapkan itu hal biasa, bagi getanyo yang tanyangan itu hal biasa, tapi bagi jame getanyo mereka bisa trauma, Bapak Ibu sekalian. Antara lain putra yang sering mungkin itu adalah sebuah candaan, bulian, tetapi sangat berefek, Bapak Ibu sekalian. Truk urang inang leh gebi assalamualaikum kan tayu piuh, langsung tersambut dengan pernyataan horor. Hai tumbon tat gaka barakan canghana lagian barakan langsing laga, langsung mood tamu kita rusak, Bapak Ibu sekalian. Nya bukan ibu-ibu sekalian? Halo, nya bukan ibu? Nya itu memang sederhana. Hai tumbon tat gaka itu memang sederhana tapi sangat menyakitkan. Sakitnya tuh di sini mah hendak pegah segala kaum ibu, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah pernyataan horor ataupun sebaliknya. Hai pijutat gaka puhana pernah ibu-ibu lelako ke. Itu sederhana, Bapak Ibu sekalian, tapi efeknya sangat luar biasa, membuat orang lain tidak berani silaturahmi, datang trauma, Bapak Ibu sekalian. Ija urmoh tayang. Kemudian bacut lentuan pesan dalam kesempatannya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya THR.
Jangan pernah bercerita tentang THR di depan orang yang tidak pernah mendapatkan THR, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah urusan perasaan. Memang tengok tak pegah kegalak-galak, tapi benar tepu dengan ungkapan itu membuat sedih orang-orang yang tidak bisa mendapatkan THR, Bapak Ibu sekalian. Drone THR hana nerempa diurung jehkan THR mu kebutuhan pokok hanangan gublo, Bapak Ibu sekalian. THR tunjangan hari raya diurung jeh pu nasi THR tendangan hari raya. Watai pegah lain apa ke ni belah mainan, belah bajet dan sebagainya, itu bagaikan tendangan bagi orang-orang yang tidak punya ekonomi yang pas, Bapak Ibu sekalian. Maka dalam kesempatan ini jangan pernah ceritakan THR itu bagi orang-orang yang tidak pernah mendapatkan THR, Bapak Ibu sekalian. Silakan cerita THR, tetapi sesama yang mendapatkan THR, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu petuah yang pertama. Sepulangnya dari masjid ini, cari guru, cari tongkat, cari pohon yang pernah melindungi kita dari sengatan panasnya matahari, Bapak Ibu sekalian. Kemudian petuah yang kedua. Petuah yang kedua ini adalah berhubungan dengan orang tua kita, Bapak Ibu sekalian. Ayo sama-sama kita upgrade akhlak kita, hubungan kita dengan orang tua kita, baik itu dengan ibu ataupun ayah kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa petuahnya? Dengan orang tua janganlah berdebat, Bapak Ibu sekalian. Lontuan ulang sigate, dengan orang tua janganlah berdebat, Bapak Ibu sekalian. Memang karena ayah dan mak katanya begitu sayangnya terhadap anak, sehingga apapun yang anak lakukan terlihat salah di mata mereka. Ya bukan, Bapak Ibu sekalian. Yang dipubut oleh anak selalu kelihatan salah dan selalu kepingin katanya untuk tak kritik, untuk tak nasihati terhadap perbuatan dan sikap yang dia lakukan. Nyan Bapak Ibu sekalian, nyan adalah bentuk sayangnya urang cik getanya terhadap getanya. Urang cik tidak mau melihat anaknya melakukan kesalahan, tapi bagaimana usaha pun yang dilakukan oleh seorang ibu, seorang ayah, bagaimana anaknya menjadi sempurna. Nah, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang di saat geproteh lemak tu, geproteh leah tu, maka disinilah bagi anak yang tidak putaken yang hana sanggup diterima, maka disinilah timbul potensi besar untuk berdebat dengan orang tua, Bapak Ibu sekalian. Padahal jangankan berdebat, kata saja dalam Al-Quran hanebikeun oleh Allah. Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Itu perintah Allah. Jangankan berdebat, jangankan membentak orang tua, mengatakan saja itu sudah dilarang dalam agama, Bapak Ibu sekalian. Maka ayo kita lihat, tanya-tanya anak mungkinnya agak terlupakan, sering luntuang kalen, lebih-lebih pemuda, lebih-lebih anak darah sangat sering kita jumpai. Ayo abang-abang sekalian, kakak-kakak sekalian, kita lihat sejenak ke belakang apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Aci nekalan juga di saat anak telajut di pegahaba, istilah kedokteran speech delay, cikalan juga apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Urang cik katanya lebih-lebih mak menyuruhkalan anak telat je di pegahaba, lupah ya lupah susah ke, sehingga gebalah anaknya bak udakan bak urung careng, gebalah anaknya bak doktor agar dia cepat bisa berbicara. Menyelawainya pudak kena bak gesi mak megang, bak gesi lumo gak cok lidah diam-diam le ayah, gecok gepu lidah gepanggang gepu sadua gepu semalam, mudah-mudahan dengan lidahnya bisa dia cepat berbicara. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, sebegitu khawatirnya orang tua kita karena tanyo hanjeta pegahaba, tetapi begitu jeta pegahaba, maka lawan dawa yang pertama adalah orang tua kita, Bapak Ibu sekalian. Di mana keberkahan udip tanyo, Bapak Ibu sekalian? Yang sering terjadi dalam masyarakat, sering terjadi dalam sebuah keluarga. Jangan pernah berdebat dengan orang yang mengajari kita berbicara, Bapak Ibu sekalian. Menyerencana mendawa orang lain baik ngan mak ngan ya,
Punya rencana ya berdebatlah dengan orang lain, siapkan panggung debat, silakan berdebat. Jangan pernah berdebat dengan orang yang mengajari kita berbicara, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melahirkan sangat sakit. Ilung luntupu sakit melahirkan di tahun 2018. Kebetulan istri saya melahirkan di tahun 2018. Inan baru tatepu bahwa apa? Begitu sakitnya melahirkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, nah sesuatu yang lain yang lebih sakit daripada melahirkan, abang-abang sekalian, yaitu seorang ibu dibentak, didebat oleh anak kandungnya, apalagi didebat oleh seorang menantu. Nyan hanapat pegah sakit, Bapak Ibu sekalian. Maka dalam kesempatan ini, ayo menantu-menantu yang ada di seluruh Indonesia, menantu-menantu yang ada di dalam masjid ini, jangan pernah berdebat, jangan pernah membentak mertua Anda, Bapak Ibu sekalian. Nyan mertuanya adalah mak lako gitanya. Mak mertuanya adalah surga suami kita. Jangan pernah buat sedih surga suami kita. Jangan pernah buat tergores surga suami kita, Bapak Ibu sekalian. Jangankan dibentak oleh menantu, oleh anak kandung, dibentak oleh menantu saja, ini sakitnya sudah luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Memang watetakalon ada urungsi nasib kesalahan yang dilakukan terhadap anak, Bapak Ibu sekalian. Citakalan uronyo urungsi katanya, di mana di dalam sebuah keluarga pangkat yang paling tertinggi adalah orang tua dalam sebuah keluarga. Siapa yang memiliki pangkat yang paling tinggi adalah orang tua. Nah, yang membuat kita miris hari ini, Bapak Ibu sekalian, semakin tinggi pangkat seseorang, semakin rendah daya komunikasinya, Bapak Ibu sekalian. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin rendah daya komunikasi dan public speakingnya, Bapak Ibu sekalian. Berbicara masalah public speaking bukan kita berbicara sekedar di depan umum, tidak. Di dalam mendidik anak juga butuh public speaking yang bagus. Apalagi di saat kita berdoa dengan Allah. Masa berdoa dengan tadedet Allah, masa kamu doa dengan tak lagi apa ayang-ayang Allah, itu juga butuh public speaking yang bagus, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibu dan ayah yang lakukan terhadap anak-anak. Kadang mereka karena menganggap mereka paling tinggi, kadang-kadang gugunakan bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa kosor, kudakeun horor dalam mendidik anaknya. Di satu sisi tanya urungci mengharap anak kita yang menjadi hebat. Di satu sisi kita mengharap anak kita menjadi sukses dan luar biasa. Tapi di satu sisi justru getanyolah yang menenggelamkan mereka, yang menghancurkan potensi mereka. Dengan kita hancurkan, yaitu dengan didikan yang salah, Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian, adanya mungkin hal yang sangat sensitif, tapi perlu juga luntuan sampaikan. Apa hal yang sensitif yang sedang dikembangkan hari ini? Tentang bulian, tentang bullying, Bapak Ibu sekalian. Nah, ternyata anak kita mendapatkan bulian yang pertama kadang-kadang bukan di lembaga pendidikan, bukan di sekolah, bukan di dayah, bukan di pesantren, Bapak Ibu sekalian. Tapi kadang-kadang anak getanya mendapatkan bulian pertama sekali epat dari mak dan dari ayah. Wahai Bapak Ibu sekalian. Maka dalam kesempatannya, di momen yang sucinya, Bapak Ibu sekalian, ayo getanya sebagai orang tua sayangi anak tayo. Jangan biarkan anak kita yang menjadi korban didikan yang salah, yang pada ujung-ujungnya dia akan menjadi manusia trauma. Ilung borakan halung patih, Bapak Ibu sekalian, ada manusia yang trauma dengan didikan orang tua, halung patih. Tapi setelah saya melihat beberapa kasus, ternyata nah Bapak Ibu sekalian, maka didikan orang tua inilah hal yang dasar, paling menentukan terhadap berkembangnya anak getanya, Bapak Ibu sekalian.
Kemudian tanya sebagai putakeun sebagai anak, maafkan orang tua dalam kesempatannya. Mungkin getanya putakeun tanya tak alami didikan yang salah daripada urungsi dalam momen urorayanya, maafkanlah mereka. Pakan Bapak Ibu sekalian, karena tanyohan tabalah teriakan pertama mak getanya di saat melahirkan getanya. Mak nan surak wate melahirkan mak. Oh mak nan surak. Ge surak Bapak Ibu sekalian. Nyan surak mak pertama sekali di saat melahirkan kita, so kena balah yan. Hana Bapak Ibu sekalian. Tapi yang membuat kita sedih hari ini, teriakan pertama ibu kita di saat melahirkan, justru getanya balah dengan teriakan di saat getanya berbicara dengan podakeun dengan mak dan dengan urung si getanya. Mak getanya berteriak waktu melahirkan. Kadang-kadang roh gekap. Jaro-jaro suami waktu melahirkan menahan begitu sakitnya melahirkan. Sambil gekap jaro suami roh gekeun kadang-kadangnya hai bangsit budron uku hanlong temle hamil. Makin gekap makin raya gesurak Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata apa pelajaran di situ? Karakter seorang ibu, bahwa dia cepat melupakan kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan anaknya. Memang waktu melahirkan kepegah long hana siap le untuk hamil. Makin yang raya surak ada kalan orangnya makin gaknya yang le keturunan Bapak Ibu sekalian. Tandanya apa? Bahwa karakter seorang ibu, dia selalu bisa memaklumi kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh anaknya. Nyane bapak-bapak sekalian, bagaimana lembutnya hati wanita. Berbeda sangat dengan hati tanya urang agam Bapak Ibu sekalian. Urang inang sebagaimanapun disakiti le anak ge, tapi tetap ge maafkan. Rasa sakit itu hilang Bapak Ibu sekalian. Maka urang lain gop saudara tanya, tetangga getanyo yang lentuan pegah bunuh, nyankan mak getanyo Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah lakukan kesalahan terhadap mereka, jangan pernah lakukan dosa terhadap mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau memaklumi kesalahan dan dosa yang kita lakukan terhadap mereka. Urusan dengan urungnya lebih ribet ketimbang urusan dengan mak. Urusan dengan urungnya lebih ribet ketimbang urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nyokuh sebab Bapak Ibu sekalian, getanya kenapa tidak bisa berteman dengan orang lain? Kenapa tanya tidak bisa akur dengan orang lain? Kenapa kita tidak bisa bersinergi bekerja sama dengan orang lain? Karena getanya selalu melihat dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain Bapak Ibu sekalian. Gara-gara dosa, gara-gara sabuh kesalahan yang dipubut legopnya, tanya menjadi benci sebenci-bencinya terhadap orang lain. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan ji menyogetanyo tak benci orang lain Bapak Ibu sekalian, memandang hina orang lain Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan ji pubutoi dalam pandangan Allah, jih lebih hina daripada tanyo, jih lebih berdosa daripada tanyo. Jangan-jangan Bapak Ibu sekalian, jih yang tak benci dia bagaikan malaikat, kita yang membenci, yang menganggap diri paling baik, kitalah iblisnya Bapak Ibu sekalian. Nyolon tuan laki mungkin menggunakan kata yang agak kasar sedikit Bapak Ibu sekalian. Tanya menganggap hina gop, kadang-kadang di mata Allah dia yang lebih mulia daripada kita. Dia bagaikan malaikat, kita bagaikan iblis Bapak Ibu sekalian. Dan wajar Bapak Ibu sekalian, yang namanya iblis tidak pernah suka terhadap malaikat. Maka di momen hari raya ini, di Idul Fitri ini, rubah akhlak itu, rubah sikap itu. Belajar kita bagaimana memiliki akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah. Cintai orang yang kita benci, berusaha untuk berbuat baik terhadap orang yang kita benci Bapak Ibu sekalian. Nah, bila sikap kita seperti itu, maka ini adalah sikap yang nabi banget Bapak Ibu sekalian. Mari kita renungi siat mantan, coba renungi. Tanya tahina gop Bapak Ibu sekalian. Coba mak dengar baca begat dengar. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, karenanya sangat sering terjadi. Tapi alhamdulillah yang hadir di masjid ini bebas daripada itu. Semua sudah memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik.
Orang yang menganggap hina orang lain sama dengan gapnya mengistimewakan dirinya sendiri. Ini bukan Bapak Ibu sekalian. Tanya menganggap orang lain hina, menganggap orang lain berdosa berarti mengistimewakan diri sendiri. Tanyalah orang yang paling mulia di depan Allah. Apa benar? Apa iya Bapak Ibu sekalian lagi yang dalam tente? Kadang-kadang lagi lontuan pegah bunuh. Kita iblis, mereka malaikatnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, kita menghina orang lain, kita menganggap berdosa orang lain, adalah kita sedang melemahkan orang lain Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya juga masih sama. Apakah benar? Apakah iya seperti itu? Orang yang kita anggap hina, di mata Allah dia lebih hina. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu ngerasa dalam kesempatannya hana perlega bu Bapak Ibu sekalian. Taduk melimang belah menit tu karena mio Idul Adha kamu daleh dengan kurban. Nyo hana mudaleh sapu Bapak Ibu sekalian. Mari sejenak kita duduk di masjid sambil berniat iktikaf. Katrib hana berkumpul, katrib hana bersilaturahmi. Nesaba Bapak Ibu sekalian melimang belah menit tu mantap. Nah, petuah yang ketiga. Petuah yang ketiga ini menyangkut dengan pasangan kita Bapak Ibu sekalian. Upgrade akhlak kita dengan pasangan kita. Nah, apa yang kita lakukan terhadap pasangan kita? Dengan pasangan jangan saling menyalahkan Bapak Ibu sekalian. Luntuan ulang segera. Dengan pasangan jangan saling menyalahkan. Pakan karena perumah tanyo dimudawa dengan getanyo, dia bukan mencari kemenangan Bapak-bapak sekalian. Gemudawa perumah tanya gemudawa ngetanya kayaknya kan perlu menangkannya. Tetapi gemudawa ngetanya cuma satu harapan mereka apa? Mereka butuh tempat curhat. Mereka butuh sosok yang putakan tempat untuk geluapkan, gelepaskan rasa stres gopnya. Di mana sehari sudah mengurus rumah tangga, si uroh punuh kagu uroh gedanya, gu uroh anak gedanya pasti mereka stres. Maka munyo urung inang ka stres perle nyu ge keluarkan. Kudakeun at dalam ulainya perle ge keluarkan bapak-bapak sekalian. Munyo tanyo suami hana tadenga putra yang ge keluarkan, maka hati-hati suami akan mencari tempat lain untuk curhat. Maka kudakeun istri akan mencari tempat lain untuk melampiaskan, untuk mengeluarkan segala unek-unek yang dalam pikiran gopnyan Bapak Ibu sekalian. Maka ayo kita belajar di kesempatan ini dari Sayyidina Umar. Bagaimana Sayyidina Umar? So yang hana suri Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jangankan urang setan yoi ke Sayyidina Umar. Jangankan urang iblis yoi beoi merempak dengan Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Umar. Sehingga wajar Sayyidina Umar itu digelar Asadullah, singa Allah. Di mana Umar itu bersikap seperti singa Allah di saat di luar rumah Bapak Ibu sekalian. Di luar rumah Sayyidina Umar bagaikan singa, tetapi di dalam rumah Sayyidina Umar bagaikan kucing angora Bapak Ibu sekalian. Sosok yang meneduhkan, sosok yang santun terhadap istrinya Bapak Ibu sekalian. Bahkan dalam rumah Sayyidina Umar hanale bersikap seperti singa karena menyatapu banding dengan keluarga getanya di dalam rumah karena singa inang Bapak Ibu sekalian. Maka sering tak dengar menyebab filem-filem nak sebagai contoh. Si do anak mi telepon ayah, ayah cepat pulang. Kenapa nak? Ini ayah ibu sudah berubah jadi singa. Sering bu ya. Katanya mendidik tapi kok dengan cara memarahi. Katanya mendidik tetapi kok dengan kekerasan. Siaat jadi singa, siaat jadi singa. Nah Bapak Ibu sekalian, ternyata pu urang inang perle tempat curhat, perle untuk melampiaskan apa yang gerasakan le urang pudakeun le perumah getanya. Bahkan karena anak yang kuat, anak yang saleh akan hadir, akan lahir daripada istri-istri yang bahagia dan istri-istri yang saleh Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesempatannya Luntuan ingin berbagi trik bagaimana membahagiakan seorang istri. Nyeluntuan lagi lumpegah puno, saya bukan guru dan tidak ingin menggurui tengku-tengku yang ada di sini, tapi pengalaman Bapak Ibu sekalian.
Ternyata trik membahagiakan istri pasangan sangat sederhana. Karena apa? Karena wanita diciptakan sangat murah, tapi tidak murahan, bapak-bapak ibu sekalian. Maknanya apa? Purumoh getanya dia akan berbahagia, akan senang dengan hal yang sederhana saja. Maka salah sabuh trik, ya pulamnya momen uraraya, bawa jalan-jalan pasangan. Munya di luar uraraya, nyan pudakeun leuh-leuh asa tak puwek-wek siap sambil ngemil, sambil makan bakso. Bakso 10.000 kadang saboh. Sederhana tapi begitu bahagia. Mungkin borokan hantam pernah gerempak kue ulang tahun, maka dalam kesempatannya kasih berikan mereka kue ulang tahun. Borokan hana pernah tajuk bungong kepada perumoh tu, kasih berikan bunga terhadap istri, bapak ibu sekalian. Karena apa? Karena hal yang lagian ke yang membuat istri katanya bahagia. Memang ada lembugahnya sangsang pura-pura, tapi yakinkanlah itu modal bagi sang suami untuk membahagiakan istri, bapak ibu sekalian. Ya, pulang kita yang katuha mungkin jamun hana pernah tapi orangnya cica bakbi segabungan ke rumah tu. Tayu kamera di puik bat TikTok bat anu tu, insyaallah followernya bertambah. Momen seorang ayah yang sudah tua memberikan bunga, memberikan kue ulang tahun terhadap istrinya, bapak ibu sekalian. Nah, yang selanjutnya apa? Ya, lagi lontuan pegah buno, bapak ibu sekalian. Seorang suami memang harus siap diomelin. Seorang suami memang harus siap mendengar omelan yang disampaikan oleh para istri, bapak ibu sekalian. Karena apa? Karena seorang istri, seorang wanita sifatnya 3 ngeh. Ya, ini dengar kakak-kakak sekalian, abang-abang sekalian, ini dengarnya konsep, resep bagi membahagiakan perumoh itu. 3 ngeh. Ngeh yang pertama apa? Ngeh yang pertama, wanita itu suka ngemil, siat jajan. Ngeh yang kedua apa? Istri itu, wanita itu suka ngemol. Saat ka belanja li, punya tinggal stres, tababak mall, tababak belanja, belum baca sabo, insyaallah gada stres. Ngeh yang ketiga apa? Ngomel. Jadi ada 3 ngeh: ngemil, ngomol, ngomel. Nyo sikap sidro urung ineng, bapak-bapak sekalian. Man menyonyo trik kata depu, insyaallah istri kita akan bahagia, istri kita akan senang, bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesempatannya anapu bapak tak putruk poh jarum payang poh 12 ana masalah haek ne dengar nekap ego. Nah, bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari heboh yang kalung sampaikannya, mari sejenak tak amati. Mari sejenak kita merendahkan diri. Tabah siat budakan bacut sikap sombong. Tak amati, tak evaluasi. Apa yang harus kita evaluasi hari ini adalah keadaan anu getanyo uronyo. Generasi getanyo uronyo pakiban, bapak ibu sekalian. Karena agama Islam adalah agama yang sangat peduli terhadap generasi penerusnya, baik penerus agama maupun penerus bangsa. Allah kalau nabi sial dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, hendaklah takut orang-orang yang bila yang mereka tinggalkan adalah generasi lemah, bapak ibu sekalian. Ayo kita evaluasi dengan beberapa pertanyaan terhadap ayat tersebut. Pertanyaan yang pertama, apakah kita masuk dalam kategori orang-orang yang khawatir, risau, resah terhadap generasi yang kita tinggalkan bila mereka dalam keadaan lemah? Ataupun kita tidak pernah memiliki rasa khawatir terhadap anak-anak getanya walaupun mereka dalam keadaan lemah, bapak ibu sekalian? Jangan-jangan kita bagian dari orang tua yang melahirkan generasi lemah. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah banyak orang tua hari ini yang tidak bahagia? Ataupun kita termasuk orang tua yang tidak bahagia sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bapak ibu sekalian? Maka pada tanggal 1 Januari 2019 kami dari Huda, bapak ibu sekalian, turun ke desa-desa yang ada di Kabupaten Birun dan sekitarnya
Ternyata apa yang kami temukan Bapak Ibu sekalian, maha benar firman Allah. Apa yang Allah kasih sinyal benar-benar terjadi. Ternyata generasi Islam hari ini khususnya di Biren Bapak Ibu sekalian, mereka benar-benar dalam keadaan lemah Bapak Ibu sekalian. Generasi Islam hari ini, generasi Biren hari ini dalam tanda kutip pemuda, mereka benar-benar dalam keadaan lemah. Apakah ini tidak ada pengaruhnya dari orang tua yang tidak bahagia? Apakah ini tidak ada pengaruhnya daripada tidak rukunnya dua orang tua? Sangat berpengaruh Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang kami temukan di saat kami turun ke desa-desa Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, generasi kita hari ini mereka sangat lemah ilmu Bapak Ibu sekalian. Ilmu farduin lemah, ilmu farduin hana selesai. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain Bapak Ibu sekalian. Kalau kita feedback ke belakang di masa Nabi Yusuf, apa yang terjadi? Umat Nabi Yusuf berani mereka bertindak semena-mena di saat Nabi Yusuf ada. Pakon? Karena dua faktor yang membuat mereka tergoda. Yang pertama kenikmatan duniawi, dan yang kedua adalah kebodohan rakyat itu sendiri. Ya, tayo hendak bicara umat orangnya, tayo hendak bicara keadaan manusia orangnya, berbicara keadaan manusia di masa Nabi Yusuf. Bahkan awaknya bertindak semena-mena, berani menentang Nabi Yusuf. Dua hal yang membuat mereka tergoda. Pertama kenikmatan dunia, yang kedua adalah tergoda dengan kebodohan yang nabak manusia. Yang Bapak Ibu sekalian, ternyata menyogetannya bodoh hawa gob Bapak Ibu sekalian. Tanyo hana ilme gob galak iku getanya. Galak iku pu hawa untuk dipasolai token awaknya Bapak Ibu sekalian. Hawa untuk ipenget getanya, hawa untuk ipelaku getanya, hawa untuk direncanakan kepada hal-hal yang salah Bapak Ibu sekalian. Ini bahayanya bila seorang pemuda tidak memiliki ilmu yang mencukupi. Kemudian lemah akidah. Apa bahayanya daripada lemah akidah? Lemah akidah sama dengan lemah iman. Bila seorang pemuda lemah imannya, maka virus syirik, virus munafik akan mudah menyerangnya Bapak Ibu sekalian. Maka wajar mungkin di luar masjid ini banyak manusia munafik, banyak manusia syirik. Kenapa? Karena mereka memiliki akidah dan iman yang lemah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, sisi apa? Lemah ibadah. Bahayanya apa? Bila kita manusia lemah ibadah, maka kita akan mudah diintervensi oleh orang lain Bapak Ibu sekalian. Orang lain sangat mudah dipengaruhi pikiran tayo. Bahkan karena getanya tidak memiliki pegangan Bapak Ibu sekalian. La ilaha illallah, ilahi anta maksudi. Yang sering takut, wahai Tuhan, engkaulah yang menjadi tujuanku, engkaulah yang menjadi peganganku. Urang yang hana ibadah Bapak Ibu sekalian, yang lemah ibadah Bapak Ibu sekalian, mereka tidak punya prinsip, mereka tidak punya pegangan, sehingga mudah dipekaso pikiran le urang-urang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga pun yang terjadi, roh salah curhat. Padahal pun Allahnya tempat curhat katanya. Allahnya tempat katanya berkeluh kesah, tempat mengadu. Tetapi Allah tidak menjadi pegangan, maka katanya roh tercurhat bak urang, bak manusia. Kadang-kadang leh tercurhat bukan menghadirkan solusi, tapi justru membinasakan katanya Bapak Ibu sekalian. Inilah pentingnya kita beribadah, agar kita punya prinsip, agar kita punya pegangan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya, lemah akhlaknya si anak ada pegah itu nyata sekali terjadi Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya, lemah ekonomi. Nah, nekalan Bapak Ibu sekalian, ternyata lemah ekonomi ini salah satu penyebabnya adalah tanyo memiliki pola pikir yang salah. Salah lam semike, mindset yang salah, kerangka berpikir yang salah. Nyo sangat penting. Padahal umat Islam, umat berpikir yang namanya umat Nabi Muhammad tidak boleh memiliki kerangka berpikir yang salah. Tapi hari ini sangat banyak generasi kita yang memiliki kerangka berpikir, mindset, pola pikir yang salah Bapak Ibu sekalian. Sehingga ujung-ujung pu tanya lemah ekonomi, banyak terjadi pengangguran yang pada akhirnya pu Bapak Ibu sekalian, getanyo akan menjadi benalu, getanyo akan menjadi beban bagi urang cik. Itu pun pertama sekali. Leh menjadi beban bagi urang cik, beban bagi salam.
beban bagi desa, yang pada akhirnya kita akan menjadi beban bagi bangsa dan negara kita. Presiden Soekarno pada masa yang pernah gelake bantuan bak kita yang Aceh, pertanda apa? Masyarakat Aceh pada masa itu adalah masyarakat yang kuat ekonominya, masyarakat yang mandiri ekonominya. Munyo hana mandiri hana kuat, mungkin Presiden Soekarno meminta bantuan bak Aceh, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, inilah yang sebenarnya yang harus tanya warisi. Seorang pendidik harus mewarisi kepada anak didiknya pola berpikir yang benar. Orang tua juga harus mewarisi bagaimana anak itu bisa mempunyai kerangka berpikir yang salah. Nyo yang lebih berharga warisan ketimbang warisan berupa harta, Bapak Ibu sekalian. Tawarisi harta menyoji salah berpikir, le tawarisi akan dipublau. Tetapi menyoji memiliki kerangka berpikir yang benar, insya Allah dengan pola pikir yang benar dia akan menghasilkan harta-harta yang lain. Nyokuhnya Bapak Ibu sekalian yang tidak dimiliki oleh anak yatim, Bapak Ibu sekalian. Anak yatim yang dikhawatirkan oleh Nabi pakankan hana sallallahu bajabarokannya, Bapak Ibu sekalian. Pulam laweknya lebih mewah anak yatim yang berbicara tentang pakaian, lebih le jajan anak yatim yang berbicara jajan ketimbang orang lain. Tapi kan yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad, yang paling dikhawatirkan terhadap anak yatim, hana sawarisi pikiran yang benar terhadap anak-anak yatimnya, Bapak Ibu sekalian. Maka warisan yang paling berharga adalah bagaimana anak kitanya bisa memiliki pola pikir yang benar dan pudahkan kerangka berpikir yang benar, Bapak Ibu sekalian. Makanya pertanyaan mesambung dengan ada pegah buno, Bapak Ibu sekalian. Kadang orangnya anak nama anak nayah tapi orangnya anak rasa yatim. Kiban maksud anak rasa yatim? Hana gewarisi pemikiran-pemikiran yang benar, hana gewarisi kerangka-kerangka berpikir yang benar. Menansid kadang-kadang nah istri orangnya suami gena tapi istri rasa janda, Bapak Ibu sekalian. Kiban maksud istri rasa janda? Suaminya tidak pernah memberikan pola pikir yang benar terhadap istrinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, pakan getanya harus berakhlak. Nyokalung tuh hanalilun tamah, Bapak Ibu sekalian. Pakan getanya harus berakhlak karena tanyo dilahirkan dalam keadaan suci dan kesuciannya harus tajaga sampai mati getanya ngampu tajaga, yaitu dengan akhlak yang dibingkai dengan ketakwaan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, pakan getanya harus berakhlak agar getanya ruh dalam doa kamilin. Salah saboh potongan doa wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Ya Allah, jadikanlah kami ini followernya Nabi Muhammad. Jangan jadikan kami followernya Abu Lahab. Sehingga urang kiamat kadang-kadang getanya begitu gagah berdiri di depan di bawah bendera, bantakalan po bendera adalah Abu Lahab. Nauzubillah. Jangan berbangga diri berada di barisan terdepan, ternyata bendera yang kita bawa adalah bendera Abu Lahab. Hana masalah getanya berada di barisan terbelakang, yang penting saya satu tujuan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, ayo keluarkan dari mulut kita kata-kata yang bisa menimbulkan rasa cinta dari orang lain terhadap kita, dari kita terhadap orang lain. Karena cinta dan mahabbahnya adalah warisan Nabi yang kapudar uronyo. Jemput cinta dari langit dan tebarkan di bumi, Bapak Ibu sekalian. Demikian yang dapat Luntuan sampaikan. Bilana tepeh nyorayu tak Luntuan leke maaf. Bapak Ibu sekalian, bila nah balung yang tersinggung Bapak Ibu sekalian nyorai dat luntuan lekemah ka tungku-tungku pemaah. Alhamdulillah, moga-moga kita menjadi manusia yang terbaik ke depannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.